Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan memaparkan tentang berpikir reflektif. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi dari berpikir reflektif. John Dewey pada tahun 1933 mendefinisikan berpikir reflektif adalah sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan. Keyakinan didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Lalu yang kedua, menurut pendapat Gurol tahun 2011, yang mendefinisikan berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, dengan demikian, berpikir reflektif itu dapat mendapatkan jawaban dengan cara yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan berpikir reflektif itu yaitu menghubungkan pengetahuan lama kita dengan pengetahuan baru yang terdapat dari informasi-informasi yang baru untuk menyelesaikan masalah, sehingga jawaban yang kita miliki menjadi jawaban yang tepat. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari berpikir reflektif. Menurut Budi tahun 2008, Hamilton tahun 2005, dan John tahun 1987, dalam Fuadi mengatakan bahwa karakteristik dari berpikir reflektif yaitu yang pertama, refleksi sebagai analisis retrospektif atau mengingat kembali, yaitu kemampuan untuk menilai diri sendiri. Pendekatan retrospektif ini dapat merefleksikan pemikirannya untuk menggabungkan pengalaman sebelumnya dan bagaimana dari pengalaman tersebut berpengaruh dalam menyelesaikan masalah yang baru. Lalu yang kedua, ada refleksi sebagai proses pemecahan masalah, yaitu kesadaran tentang bagaimana seorang belajar. Jadi diperlukannya mengambil langkah-langkah untuk menganalisis dan menjelaskan masalah sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu refleksi kritis pada diri, yaitu mengembangkan perbaikan diri secara terus-menerus. Refleksi kritis dapat dianggap sebagai proses analisis, mempertimbangkan kembali dan mempertanyakan pengalaman dalam konteks yang luas dari suatu permasalahan. Lalu yang keempat yaitu refleksi pada keyakinan dan keberhasilan diri. Keyakinan lebih efektif dibandingkan dengan pengetahuan dalam mempengaruhi seseorang. Nah, pada saat menyelesaikan tugas ataupun suatu masalah, keberhasilan merupakan peran yang sangat penting dalam menentukan praktik dari kemampuan berpikir reflektif. Yang selanjutnya yaitu proses berpikir reflektif. Menurut John Dewey tahun 1933, proses berpikir reflektif yaitu 1. Individu merasakan problem atau masalah. Yang kedua yaitu individu melokalisasi dan membatasi pemahaman terhadap masalah. Yang ketiga yaitu individu menemukan hubungan-hubungan masalahnya dan merumuskan hipotesis pemecahan atas dasar pengetahuan yang dahulu atau yang telah dimilikinya dan dihubungkan dengan pengetahuan yang baru. Yang keempat yaitu individu mengevaluasi hipotesis yang ditemukan. Apakah akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Yang kelima yaitu individu menerapkan cara pemecahan masalah yang sudah ditentukan dan dipilih. Kemudian hasilnya apakah ia menerima atau menolak hasil kesimpulannya. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan berpikir reflektif. Tahapan yang pertama yaitu observasi. Yang kedua yaitu memahami masalah. Tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau gathering data. Tahapan yang keempat yaitu melakukan penilaian dari data yang dikumpulkan. Tahapan yang kelima yaitu memiliki strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah atau menyeleksi teknik penyelesaian.
Tahapan yang keenam yaitu konseptualisasi. Dan tahapan yang terakhir atau tahap ketujuh yaitu monitoring solusi. Yang selanjutnya yaitu 3 sumber dari berpikir reflektif. Yaitu yang pertama ada curiosity atau keingintahuan. Nah, hal ini lebih kepada cara-cara seseorang merespon masalah. Jadi, keingintahuan seseorang akan penjelasan fenomena-fenomena yang memerlukan jawaban fakta secara jelas, serta keinginan untuk mencari jawaban sendiri terhadap masalah yang diangkat. Lalu ada yang kedua, ada suggestion atau saran. Suggestion merupakan ide-ide yang dirancang oleh seseorang akibat pengalamannya. Saran haruslah beraneka ragam agar seseorang mempunyai pilihan yang banyak dan luas serta mendalam. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu order lines atau keteraturan. Dalam hal ini, seseorang harus mampu merangkum ide-ide untuk membentuk satu kesatuan. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.